Anda kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Sebelum kita berbincang bersama dengan analis pada pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi top headline kami di mana Badan Pusat Statistik ini mencatat neraca perdagangan di sepanjang bulan Maret 2021 surplus 1,57 miliar dolar Amerika. Surplus bulan Maret didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor maupun impor di berbagai sektor. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan pada Maret kembali mengalami surplus 1,57 miliar dolar Amerika. Data BPS menyebutkan aktivitas berbagai sektor sangat menggembirakan karena kinerja ekspor naik 34,37%, sementara kinerja impor juga naik 25,75%. Nilai ekspor di sepanjang Maret 2021 tercatat 18,35 miliar dolar, tumbuh 20,31% secara bulanan. Dan secara tahunan naik 30,47% atau tertinggi sejak Agustus 2011. Sedangkan nilai impor Maret 2021 mencapai 16,79 miliar dolar, naik 26,55% secara bulanan dan secara tahunan naik 25,73%. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan, surplus neraca perdagangan di bulan Maret didorong peningkatan sejumlah komoditas yang membuat kinerja ekspor membaik. Sejumlah komoditas mulai dari ekspor kelapa sawit hingga berbagai bahan tambang terlihat sangat menggembirakan. Sementara kinerja impor juga terus membaik, di mana hal ini juga terlihat dari PMI Indonesia dalam tahap ekspansif di angka 53,2. Sehingga selama bulan Maret tahun 2021 ini, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,57 miliar US dollar. Surplus ini jauh lebih bagus dibandingkan surplus pada posisi bulan Maret tahun lalu maupun tahun 2019 yang pada waktu itu mengalami surplus tetapi hanya 0,7 miliar. Jadi kalau kita lihat berdasarkan sektor, berdasarkan penggunaan barangnya, performa ekspor impor pada bulan Maret tahun 2021 ini sangat bagus. Berdasarkan negara, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus dengan Amerika mencapai 1,3 miliar dolar, Filipina 592 juta dolar disusul dengan India. Sementara defisit neraca perdagangan terjadi dengan Australia 529 juta, Korsel dan Thailand. Sepanjang triwulan 1 2021, neraca perdagangan surplus juga mencatatkan surplus 5,52 miliar dolar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Nah, itu dia pemirsa sentimen yang kami rangkum dari dalam negeri, dan untuk membahasnya pada pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Pak Rifan Kurniawan. Beliau ini adalah Indonesia Value Investor. Selamat pagi Pak Rifan. Halo, selamat pagi Mbak Feza. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini untuk IDX Channel. Pak Rifan, sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Baik, Pak Rifan, bagaimana mencermati peluang dari indeks harga saham gabungan? Kita lihat kan Wall Street rekor di S&P Dow Jones-nya sentuh rekor. Kemudian juga dari Eropa sempat rekor tetapi penutupannya agak turun sedikit. Nah, kalau indeks harga saham gabungan kemarin menguat, apakah peluangnya juga masih akan melanjutkan penguatan pada pagi hari ini melihat euforia positif dari Asia dan juga global atau bagaimana? Oke, kalau saya melihatnya indeks harga saham gabungan masih berpeluang untuk menguat, tapi mungkin penguatannya agak terbatas. Karena memang di satu sisi ada katalis-katalis positif seperti neraca dagang yang surplus, ya, tapi di sisi lain ya ada juga katalis negatif gitu ya. Misalkan kayak ya belakangan kan kita tahu bahwa ada sebagian investor retail yang beralih ke pasar kripto segala macam. Tapi saya lihat sih sebenarnya masih ada potensi untuk mengalami penguatan. Oke, ada potensi untuk menguat tetapi terbatas karena terhalang oleh sejumlah sentimen negatif gitu ya, dan diversifikasi dari pasar saham ke pasar kripto ya. Betul. Beberapa investor retail. Baik, kalaupun indeks menguat terbatas, peluangnya ke level berapa? Penutupan kemarin di 6.079. Ya, kalau saya mungkin lihatnya mungkin masih akan berada di kisaran 6.050 sampai 6.100 lah. Jadi penguatannya masih agak terbatas. Oke, apa yang akan mendorong indeks harga saham gabungan ke depan mengalami penguatan yang lebih lanjut gitu ya, artinya tidak terbatas lebih kuat. Sebenarnya menurut Anda apa yang dinantikan? Kan dari dalam negeri juga ada isu-isu mengenai kementerian yang baru, kemudian reshuffle kabinet, itu sejauh mana menjadi perhatian dari Anda?
Oke, kalau saya lebih melihatnya mungkin potensi yang akan membuat indeks harga saham gabungan bisa bergerak lebih meningkat lagi ya, diantaranya misalkan kayak rilisnya laporan keuangan kuartal 4. Karena kan sekarang mungkin baru hanya setengah lah ya dari 700 emiten, ya, jadi pasar masih menantikan. Dan bukan cuma kuartal 4, tapi juga kuartal 1 2021. Ya, karena nanti kan ini yang akan kelihatan lebih jelas apakah earnings dari perusahaan itu akan meningkat di tahun 2021 ini dibandingkan dengan 2020. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah saya juga lihat pastinya pasar juga menantikan rilisnya data pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020. Oke, jadi ada cukup banyak begitu ya data yang ditunggu laporan keuangan dari sejumlah emiten, khususnya di kuartal keempat 2020 atau tahun lalu, dan juga kuartal 1 2021 yang baru dimulai begitu ya, dan juga Betul. pertumbuhan ekonomi untuk Kuartal 1 2021. kuartal 1 2021. Proyeksinya Betul. bagaimana dari Pak Rifan untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 1? Ya, kalau kita lihat kan mungkin sepertinya masih negatif ya. Tapi negatifnya ini udah lebih kecil dibandingkan dengan kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 kemarin. Jadi mungkin di kisaran negatif 0, sekian lah. Tapi saya punya pandangan bahwa secara keseluruhan di tahun 2021 ini akan positif. Tapi mungkin nanti baru akan kelihatannya nanti di kuartal 2, kuartal 3, atau kuartal 4. Dan Pak Jokowi sendiri kan menargetkan gitu ya, kalau bisa kita nih tumbuh di atas 6%. Gitu. Oke, masih akan negatif, tetapi tidak terlalu signifikan. Artinya arahnya sudah mulai ada rebound di sana, pemulihan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ya? Betul, betul. Oke, dengan peluang dari indeks harga saham gabungan yang penguatannya kemungkinan terbatas pada pembukaan tepat pukul 9 nanti, yang itu artinya sekitar 9 menit lagi kita tunggu gitu ya. Strateginya bagaimana Pak Rifan? Apalagi kan ini akhir pekan gitu. Ya, jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin saya akan jawab dari dua sudut pandang ya. Untuk teman-teman yang misalkan trading, ya mungkin bisa lihat saham-saham yang secara teknikal itu ya masuk ke dalam masuk ke dalam trading plan-nya masing-masing. Ya, tapi kalau dari sudut pandang fundamental, ya sebenarnya di saat indeks sekarang di 6 ribuan, ini juga masih jadi kesempatan yang baik ya untuk mencicil beli gitu. Karena indeks saat ini kan tidak semahal, let's say misalkan di bulan Januari lalu, di mana indeks kan bisa sampai 6.400-an dan harga saham juga banyak yang mahal. Oke. Nah, dengan koreksi IHSG ke 6.000, kemarin 5.900, ini ada cukup banyak saham yang kemudian koreksi gitu loh. Dan ini jadi kesempatan misalkan untuk menambah kepemilikan. Baik, indeks lagi murah. Bagi yang bertanya-tanya kapan bisa belinya, nah posisi-posisi sekarang lah untuk melakukan pembelian, karena mengingat indeks sempat ke 6.400-an, dikasih ke 6.000, bahkan sempat ke 5.900-an, harusnya jadi peluang buy lagi ya Pak Rifan ya? Betul, saya setuju. Tapi kalau balik lagi ke level psikologis di atas 6.000 nih untuk IHSG, masih ada kekhawatiran nggak sih bahwa indeks kemungkinan hanya rebound sesaat dari 59, masih ada peluang untuk menguji support atau bergerak di bawah 6.000 kembali? Oke, jadi kalau jangka pendek memang agak sulit ya untuk diperkirakan, karena kan tadi ada berbagai sentimen positif maupun negatif gitu ya. Tapi kalau let's say misalkan beberapa bulan dari sekarang, saya yakin arahnya masih akan uptrend. Oke, arahnya masih akan uptrend, jadi mumpung masih di 6.000, awal 6.000-an langsung saja lakukan pembelian begitu ya.